kegiatan yang insya Allah akan memberikan manfaat pada kita semua dan akan menjadi satu perubahan nanti ke depannya, terutama di sekolah kita masing-masing. Baik, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, guru-guru hebat, tidak ada satu momentum pun yang kecuali Allah takdirkan pertemuannya, sampai daun yang jatuh dari ranting pohon pun melainkan Allah sudah tentukan kapan waktunya dan di mana tempatnya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali bersama saya. Tapi sebelum kita mulai ke materi, mungkin terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Tauhid Al-Hadi, biasa dipanggil Guru Hadi. Saya tinggal di Blike, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Nah, alhamdulillah saya aktif SGI sejak tahun 2016 dan pada kesempatan pada pagi hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi yang luar biasa yang insya Allah nanti kita akan belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana mendesain suatu pembelajaran sehingga pembelajaran itu asik dan menyenangkan dan menjadikan siswa kita lebih bersemangat lagi dalam belajar di dalam kelas. Baik, tapi sebelum kita mulai, mungkin di sini ada yang mau berbagi ice breaking atau bagaimana? Ada Guru Ipul. Baik, kalau tidak mungkin saya pimpin ya ice breaking-nya. Jadi ice breaking-nya adalah nanti saya akan membawa sebuah apel dan apel ini akan saya bagikan kepada guru-guru hebat lainnya. Tapi guru-guru hebat yang menerima apel dari saya nanti akan memperkenalkan dirinya, kemudian melemparkan apel itu kembali kepada siapa saja yang mau ditunjuk. Gitu guru ya? Itu pisang. Baik. Apel ini saya diberikan oleh Guru Saiful Fahmi. Terima kasih Guru Saiful Fahmi. Apel ini akan saya berikan kepada Guru Bai Eliani. Silahkan ditangkap Bu Bai Eliani apelnya. Ibu Bai Eliani. Ya. Ibu Ernawati, saya kasih apelnya, silakan ditangkap. Ya, silakan perkenalkan dirinya. Lempar lagi. Ya, terima kasih Guru Hadid. Saya berikan apelnya kepada guru siapa? Itu kata-katanya Bu Ernawati. Nama saya Ernawati. Terima kasih kepada Guru Tauhid Al-Hadi. Saya lempar kepada Guru Taufik. Assalamualaikum. Nama saya Pak Taufik, asli Lombok Tengah. Silahkan dibagi lagi apelnya. Apelnya saya lempar kepada ini siapa? Bu Guru Najamudin. Bu Guru Najamudin. Iya. Bapak Guru. Pak Najamudin. Silahkan Pak Najamudin. Ditangkap apelnya. Belum ada videonya. Kasih ke yang lain Pak Taufik. Bu Bayanti. Terima kasih Bapak Taufik. Nama saya Pak Bayanti dari SDN Mas Curing. Saya ngajar di kelas 5. Saya lempar kembali ke Ibu Hajah Sakmah. Langsung. Deman siap. Ibu Hajah Sakmah, silakan. Silakan Pak Hajah Sakmah. Tangkap. Mic-nya dihidupkan dulu. Ya.
Apanya akan saya lempar kembali ke Pak Ahmad. Siapa di dekat saya Perkenalan dulu tadi? Bu Haja Salma. Perkenalan Ya? dulu. Oh ya, saya Haja Salma dari SD 1 Mangkung, alamat di Bondir. Ya, alamat saya di Bondir. Silahkan bagikan lagi apa ya? Pak Ahmad, ya betul, di samping saya. Silakan diterima Pak Ahmad, lapornya. Pak Ahmad. Ayo. Pak Saleh ikut, Pak Saleh? Sudah. Baik, cukup ya, kayaknya cukup. Jadi itu salah satu ice breaking yang bisa nanti kita laksanakan di sekolah. Insya Allah itu bisa untuk perkenalan, kemudian untuk menambah semangat siswa kita lagi untuk mengikuti pelajaran. Jadi usahakan sebelum kita mulai belajar itu buat anak menjadi senang dulu, karena itulah pembelajaran aktif dan efektif dan menyenangkan. Jadi jika kita awali pembelajaran di kelas dengan kegiatan-kegiatan seperti tadi, insya Allah nanti anak atau siswa-siswa kita akan menjadi lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana pembelajaran aktif ini yang secara luasnya nanti insya Allah kita akan bahas bersama. Kemudian kita nanti akan lebih banyak mempraktikkan, kemudian banyak mensimulasikan bagaimana sih pembelajaran aktif itu. Bisa kita mulai ya Bapak Ibu sahabat. Silakan Ibu Astuti, ada yang ingin disampaikan, raise hand. Astuti dipanggil. Baik, guru-guru hebat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membuka dan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nak mulai. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita mulai kegiatan seminar kita pada pagi hari ini, kita sama-sama menentukan nih tata tertib kita pada pagi hari ini. Ya. Baik, tata tertib kita adalah mohon untuk menghidupkan kameranya supaya nanti kita bisa saling lebih interaktif lagi, lebih bisa saling mengenal, jadi tidak hanya ada foto atau lagi gambar hitam ya, supaya kita lebih dekat lagi. Silakan diaktifkan kameranya. Kemudian jika ada keperluan misalkan ke belakang, ke toilet, silahkan izin melalui menu chat. Jadi di pesan itu silahkan ditulis, permisi guru, saya mau izin ke toilet atau apapun nanti perluannya. Begitu ya guru-guru hebat ya. Supaya nanti kita bisa menjalankan kegiatan pagi ini dengan amanah, karena bagaimanapun juga nanti ini akan kita laporkan kepada pengelola pusat. Begitu guru-guru hebat. Disilahkan kameranya diaktifkan, kemudian HP-nya dilepas dulu untuk yang cacat. Nah, sebelum kita mulai, jadi nanti apa yang akan kita lakukan selama beberapa jam ke depan, itu tentunya akan mengantarkan kita kepada apa sih tujuan kita untuk melakukan pelatihan ini. Nah, tujuan kita nanti peserta itu diharapkan mampu dapat menjelaskan hakikat, filosofi, teoritis, dan prosedur pembelajaran aktif. Dan yang kedua, peserta mampu mensimulasikan pembelajaran aktif dengan menggunakan beberapa metode dan model pembelajaran yang tentunya pembelajaran yang akan kita susun nanti harus berpusat pada siswa. Nah, kemudian yang ketiga, nanti setelah melaksanakan kegiatan pelatihan ini, peserta mampu mengembangkan kreativitasnya dalam pembelajaran aktif.
Seperti nanti bagaimana mendesain pembelajaran aktif, bagaimana menentukan metode yang tepat di dalam pembelajaran. Nah, tapi sebelum kita mulai masuk ke materi yang lebih dalam lagi, saya punya pertanyaan nih guru-guru hebat. Kira-kira guru selama mengajar di kelas itu memiliki masalah tidak dengan kegiatan pembelajaran yang di dalam kelas? Mungkin siapa yang ingin menyampaikan? Silahkan. Misalkan nih, saya kesulitan untuk mengajarkan materi matematika kelas 6. Kemudian bagaimana caranya? Mungkin seperti itu. Silahkan guru hebat, mungkin bisa ditulis-tulis dulu di bukunya. Kira-kira masalah saya dalam mengajar itu apa saja ya? Gitu. Mungkin kita berbagi, bisa berdiskusi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Silahkan. Saya guru Silakan. ingin bertanya sedikit, bagaimana kita pada saat mengajarkan anak, terutama di kelas 1 ini, agar anak itu menyenangkan dan dia cepat menangkap cara membaca itu. Ya. Ini ada yang membaca ya. Itu yang menjadi masalahnya Ibu di dalam kelas. Ya. Baik, kemudian ada lagi. Ada lagi yang lain? Bapak Ahmad mungkin atau Ibu Yulia? Iya, mungkin saya guru. Silakan. Kalau saya mungkin lebih fokusnya ke matematika. Saya mengajar matematika, saya rasa kok sulit sekali dalam mengajar. Padahal semua metode sudah saya terapkan di kelas 6 ya, khususnya. Seperti itu sih, khusus matematika saja. Yang Ibu merasa paling susah itu materi apa kira-kira ya? Terutama di di pecahan. Pecahan. Yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian. Padahal perkalian itu sudah biasa dihafalkan setiap hari, ditanya jawab juga setiap hari sering. Tapi tetap saja kalau dalam memecahkan masalah soal sehari-hari itu kurang bisa. Selalu begitu. Ya. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan permasalahannya di dalam kelas? Ibu Bayi Rohbayanti mungkin punya masalah di kelas yang bisa kita diskusikan. Dan kita nanti masuk kepada materi. Tidak ada lagi. Silakan Bu Rohbayanti. Cukup merangkum nih ke pertanyaan 2 Ibu guru kita. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Kamar bebas. Silakan guru. Mungkin aja ya. Bagaimana itu dulu? Silakan Ibu. Udah dengar. Ini mungkin Bu Haja sama SDN 1 Mangkung mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit terkait permasalahan dikatakan mungkin iya, tidak juga tidak. Saya kan di kelas 6, Pak. Ya, saya mengalami sedikit kesulitan di pelajaran IPA. Tentang selama ini. Tentang apa, Bu? Iya, listrik, rangkaian listrik. Oh iya. Iya, di kelistrikan. Ada alternatif yang saya ambil biasanya di sini, saya minta bantuan dari rekan-rekan yang lain yang bangkit. Bagaimana ini?
Baik. Insya Allah nanti kita akan diskusikan bersama ya. Nah, jadi luar biasa itu apa namanya? Banyak sekali ternyata permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam kelas, terutama kaitannya dengan bagaimana supaya anak-anak itu gampang kelas. Baik, insya Allah dari permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu sampaikan tadi, nanti jawabannya dalam materi kita pada bagaimana mendesain pembelajaran yang aktif, bagaimana menyusun pembelajaran supaya siswa kita gampang memahami, kemudian bagaimana cara siswa kita supaya terutama dalam misalkan matematika tadi, seperti IPA, bagaimana membuat pembelajaran itu supaya pembelajaran itu kita bisa dikatakan sebagai pembelajaran aktif. Baik, insya Allah kita akan jawab nanti Bapak Ibu ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu guru ya. Nah, sebetulnya ada kalau bisa saya rangkum dari permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu guru sampaikan tadi, ada 3 masalah Bapak Ibu yang seringkali menjadi penghambat kita atau yang seringkali menjadi penghalang kita dalam bagaimana mendesain pembelajaran itu supaya lebih menyenangkan dan aktif. Nah, yang pertama yaitu masalah psikologi. Psikologi ini adalah terkait dengan bagaimana kedekatan kita dengan siswa-siswa kita, kemudian bagaimana caranya supaya timbul Halo, jelas suara saya? Halo? Ya. Halo? Jelas. Oke. Jelas ya? Jadi, nah itu. Kemudian yang kedua masalah metodologi. Masalah metodologi ini ada berkaitan dengan bagaimana cara kita menyampaikan. Termasuk tadi bagaimana teknik atau metode yang kita gunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu masalah komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang materi yang kita akan ajarkan kepada siswa kita. Jadi ini adalah rangkuman dari apa yang Bapak Ibu guru alami di dalam kelas. Kaitannya dengan bagaimana sih caranya supaya pelajaran yang kita laksanakan di sekolah itu gampang diterima oleh siswa-siswa kita. Baik, saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, silahkan Bapak Ibu guru bisa perhatikan video ini sebentar. Baik. Dari apa namanya? Dari video yang tadi
itu kira-kira termasuk di dalam pembelajaran yang aktif atau yang pasif, Bapak Ibu? Pasif. Aktif atau pasif? Pasif. Pasif ya. Ya. Kenapa bisa dikatakan sebagai pembelajaran pasif? Bapak Ibu? Karena hanya guru saja yang aktif, sedangkan siswa tidak. Baik, betul ya. Jadi dari cuplikan video tadi, dia hanya minta gurunya itu datang-datang, buka halaman sekian, kemudian dibaca, kemudian kerjakan. Itu adalah salah satu metode lama yang digunakan di dalam sistem pendidikan kita di Indonesia. Nah, untuk pada saat sekarang ini, itu semua sudah berubah, berinovasi dari kegiatan yang hanya siswa itu hanya aktif mendengarkan, kemudian gurunya menjelaskan, dan itu sudah tidak relevan lagi dengan kurikulum kita yang saat ini. Sehingga memang betul dari apa yang dilakukan oleh guru di video tadi itu aktif dan itu cenderung membosankan bagi siswa. Akibatnya nanti siswa akan menjadi agak kesulitan di dalam menerima apa yang kita sampaikan. Kira-kira di sini ada tidak dari Bapak Ibu guru yang masih menggunakan metode seperti yang ada di video? Ada tidak? Tidak ada sih sekali. Ya. Tidak ada. Kadang-kadang masih. Kadang-kadang masih. Ya, Jujur. kadang-kadang masih ya. Boleh Ya. jujur Bu ya. Jadi di sini tidak ada penilaian. Jadi silakan. Kalau memang biar kita nanti sama-sama belajar, kita sama-sama perbaiki. Baik. Masih ya, masih ada ya. Terkadang masih juga. Kadang masih. Situasional. Tergantung situasi. Tergantung situasi dan kondisi. Tergantung sikon. Tergantung situasi kondisi. Baik. Biasa ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, kemudian kalau guru berceramah di depan kelas itu termasuk aktif atau pasif? Pasif. Pasif ya, termasuk pembelajaran pasif ya. Iya. Kalau ini masih banyak digunakan ya, kira-kira apa banyak? Kurang. Menurut Bapak Ibu, apakah berceramah itu baik atau tidak? Tergantung jenis pelajarannya. Tergantung jenis pelajarannya. Kadang-kadang Baik. kita membutuhkan metode ceramah yang meskipun nanti siswanya hanya mendengarkan, gurunya saja yang berbicara, tapi mungkin saat itu metode itu yang pas. Baik, tepat sekali ya. Jadi berceramah ini memang metode ceramah ini tidak bisa kita hilangkan di dalam kelas. Bagaimana jadinya bisa kita bayangkan. Seandainya di kelas itu tidak ada ceramah, masuk diam-diaman gitu. Jadi kelas malah akan menjadi lebih kaku lagi ya. Jadi memang berceramah itu masih sangat penting dalam pembelajaran sebagai pengantar ya, bukan sebagai pembelajaran pada saat pelaksanaan pembelajaran. Kalau dari pagi sampai siang ceramah aja nanti anak-anak ngantuk. Sama sambil speaking. Baik, kemudian kita lihat ke gambar yang kedua lagi. Siswa melihat gambar. Apakah ini termasuk pembelajaran aktif atau pasif? Aktif. Aktif atau pasif? Aktif. Ya, jadi gurunya meminta siswa untuk terlibat untuk menunjuk gambar yang diminta ya. Kemudian selanjutnya mewarnai gambar. Ini termasuk pembelajaran yang aktif atau Aktif. pasif? Pelajaran aktif. Baik. Lanjut. Kalau bernyanyi bersama? Aktif juga, sangat aktif. Baik. Kira-kira kalau masalah bernyanyi ini masih banyak menggunakan atau tidak ya? Masih. Masih selalu pagi sebelum mulai belajar dan sebelum pulang kita bernyanyi. Ternyata dampaknya kalau kita ajak seperti itu semangat ya. Ya, semangat. Sambil Kemudian guru siswa asik menyimak cerita guru. Ini termasuk pembelajaran aktif atau pasif? menyimak
Aktif. Aktif atau pasif? Jadi Aktif. siswanya cuma menyimak aja cerita itu, gurunya aktif bercerita, tapi gurunya bengong sambil mendengarkan cerita. Termasuk aktif atau pasif? Aktif walaupun siswa diam, tapi dia kan menyimak. Dia harus fokus aktif. Baik. Kemudian tanya jawab dengan guru. Termasuk pembelajaran aktif atau pasif? Aktif. 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 Mengerjakan tugas dibimbing oleh guru. Aktif. Termasuk aktif atau pasif? Aktif. Ya. Nah, baik. Kita bisa melihat dari bagan ini, Bapak dan Ibu kira-kira pernah tidak melihat bagan seperti ini? Pasif nih, baru ada tuh aktif Ya. kita berubah Baik. pikiran. Ini adalah teori yang apa namanya? Yang dikemukakan oleh Edgar Bell tentang bagaimana sih pembelajaran itu, kegiatan yang seperti apa sih yang gampang diterima oleh otak anak. Nah, ternyata jika kita meminta siswa kita hanya membaca, berarti tadi datang-datang masuk kelas, baca buku, kemudian minta untuk menjawab soal, ternyata tingkat kemampuan siswa di dalam menyerap apa yang kita sampaikan tuh hanya 10%. Ya, jelas Bapak Ibu? Ya. Ya. Jadi, kalau kita meminta siswa kita hanya membaca, itu hanya 10%. Kemudian, kalau kita minta siswa kita hanya untuk mendengarkan cerita, jadi gurunya bercerita di depan nih, kemudian siswa mendengarkan apa yang diceritakan oleh gurunya, itu kemampuan siswa di dalam menerima apa yang kita sampaikan hanya 20%. Kira-kira dari yang dua ini, yang sering Bapak Ibu lakukan yang mana? Hah? Sering tidak melakukan ini? Yang dua ini? Dua-dua sering, juga Ya. sering. Ya, baik. Kemudian selanjutnya, ketika guru meminta siswa untuk melihat gambar, mengamati gambar, kemudian mengamati poster-poster yang ada di kelas, itu kemampuan siswa di dalam menyerap apa yang kita sampaikan hanya 30%. Kemudian jika kita meminta siswa kita untuk menonton video, melihat demonstrasi atau enggak studi banding, studi wisata, kemudian kita minta untuk melakukan suatu misalkan mengamati makhluk hidup yang ada di pantai dan lain sebagainya, itu siswa hanya mampu menangkap sekitar 50% dari apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian jika kita meminta siswa kita untuk aktif berdiskusi, kemudian berbicara, menyampaikan presentasi di depan, itu meningkat sedikit menjadi 70%. Jadi siswa kita daya tangkapnya terhadap pelajaran yang kita sampaikan itu meningkat menjadi 70% jika kita Udah saya juga begitu. jika kita melibatkan siswa di dalam kegiatan diskusi, berbicara, debat, itu kemudian menyampaikan pendapat, presentasi di depan, itu ternyata 70%. Nah, yang terakhir adalah ketika kita meminta siswa kita untuk melakukan sesuatu, mempraktikkan, melakukan simulasi berdasarkan pengalaman-pengalaman, kemudian melibatkan di dalam dunia nyata. Misalkan kalau kelas 6, tadi ada ibu yang menyatakan di kelas 6 itu saya kesulitan untuk pelajaran rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, bagaimana caranya supaya siswa kita gampang untuk menerima pelajaran tersebut?
ya libatkan siswa dalam aktif menyusun rangkaian listrik. Nah, kebetulan Bapak Ibu, saya juga wali kelas 6 dan saat ini saya sudah menyiapkan alat-alat dan bahan yang nanti akan saya gunakan mengajak siswa untuk membuat rangkaian listrik secara langsung. Ya. Jadi saya sudah siapkan bahan-bahannya, kemudian nanti saya meminta siswa untuk membuat rangkaian itu langsung. Jadi siswa akan lebih cepat memahami jika dilibatkan secara langsung. Misalkan ini lampunya, ini kabelnya, penjepitnya, dan sebagainya. Nah, begitu Bapak Ibu Guru ya. Jadi jika kita mau apa yang kita mau sampaikan di kelas itu diserap dengan penuh, mencapai angka 90%, maka libatkanlah siswa kita di dalam pembelajaran. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti, bagaimana menyusun pembelajaran yang aktif, siswa berpusat pada siswa, sehingga kemampuan siswa itu akan meningkat dalam menyerap pembelajaran apa yang kita sampaikan. Nah, kira-kira dari penjelasan yang ini, ada yang Bapak ingin sampaikan atau ingin tanyakan tentang bagaimana sih polanya tentang teori yang dilaksanakan, yang dikemukakan oleh Edgar Dale tersebut? Ada? Kira-kira yang permasalahan yang sering dialami dalam kegiatan? Saya guru. Silahkan. Pendidikan di SD itu memang sesuai usianya itu harus menggunakan metode yang benda-benda yang konkret, yang nyata untuk memudahkan dia mengingat pembelajaran yang diajarkan. Seperti itu. Baik. Memang untuk usia SD seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Ada lagi? Mungkin saya Silahkan. Nuka diri kereta. Silahkan, Ibu. saya pernah siswa untuk membuat poster, membuat Silakan. pajangan di kelas. Ya. Tentang materi Silakan. yang Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Siapa tadi? Ada? Siapa tadi yang mau menyampaikan sesuatu? Bu Guru Yuli, lanjut. Ya, lanjut ya. Iya, saya guru. Ya, silahkan. Saya ingin bercerita pengalaman saya ketika waktu di kelas ya, saya pernah memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat poster terkait materi di kelas 6. Nah, ketika itu tujuan saya memang memajang tugas itu di kelas supaya mereka ingat materi yang sudah akan diberikan. Tetapi kenapa ya ketika ujian atau ketika tanya jawab setiap hari itu masih saja mereka tidak bisa menguasai materi itu? Gimana ya? Terima kasih. Baik, jadi itu mungkin ada kemungkinan bahwa memang siswa tersebut melakukan itu karena apa ya? Tidak membaca kembali apa yang disampaikan. Sebetulnya kalau dilibatkan secara penuh tentang misalkan penyampaian konsep-konsep, kemudian dia lakukan langsung, kemudian itu akan secara otomatis dia akan tersimpan di memori anak. Jadi kemungkinan anak-anak tersebut ya hanya melaksanakan itu sebagai tugas saja tanpa dihayati dan betul-betul dilaksanakan. Itu Bapak Ibu ya. Baik, kemudian menanggapi dari yang guru tadi, ya memang betul, terutama kaitannya dengan anak-anak kelas 1, kelas rendah itu memang dia masih pada tahap teori VAC itu tahap otentik. Jadi apapun yang dilakukan tuh harus sesuai dengan dunia nyatanya anak-anak. Jadi anak-anak kelas rendah itu masih belum bisa diajak belajar secara konseptual. Jadi dia harus memang betul-betul melihat, merasakan, kemudian melakukan apapun yang dia pelajari. Itu ya Bapak Ibu ya. Jelas ya, kita lanjut ya. Baik. Kita hapus dulu coret-coretannya. Baik, kemudian ini terbalik tadi. Bagaimana sih sama isinya dengan yang tadi, tapi ini dikemukakan
diambil dari Dr. Azhari Arsyad tahun 2007 tentang bagaimana sih yang tadi kemampuan siswa kita. Nah, betul seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi, jika kita hadapkan siswa dengan hal-hal yang berbau konkret atau nyata, maka itu kemampuan siswa dalam mengingat itu lebih banyak daripada disampaikan secara konseptual, secara abstrak, karena siswa di usia SD itu masih belum bisa diajak untuk membayangkan sesuatu atau diajak berpikir secara abstrak. Nah, ini sama isinya seperti yang tadi. Jika kita mengajak siswa untuk melakukan pengalaman langsung, itu akan lebih banyak menyerap informasi, kemudian pengalaman yang logis, pengalaman yang didramatisir, demonstrasi, dharma wisata. Nah, jika diajak untuk simbol itu malah sedikit. Jadi ini hampir sama konsepnya dengan yang tadi. Kita lanjut ya. Nah, kemudian kita masuk ke materi inti ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan belajar, pengajaran, dan pembelajaran? Ada yang bisa menyampaikan? Halo? Halo? Hai. Ya, jadi menurut Bapak Ibu, apa yang membedakan belajar, pengajaran, sama pembelajaran? Pelajaran. Apa itu belajar? Nah, kemudian apa pengajaran? Kemudian apa pembelajaran? Ini kata-katanya hampir sama, tapi nanti maknanya akan sedikit berbeda. Belajar action, kalau pembelajaran proses. Ya, belajar itu apa? Actionnya. Actionnya, kalau pembelajarannya proses. Kemudian kalau pengajaran? Kalau pengajaran cara ya. Ya. Baik. Cara yang dilakukan. Baik. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, pembelajaran itu aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa dalam berinteraksi dengan guru dan sumber belajarnya, Bapak Ibu. Jadi, sesuatu itu bisa dikatakan sebagai suatu pembelajaran jika ketiga unsur ini ada. Ada gurunya, ada siswanya, kemudian ada sumber belajarnya. Kemudian pembelajaran. Ya. Melalui kerjasama antar siswa, interaksi dalam pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, jika kita libatkan siswa di dalam pembelajaran secara individu atau kelompok, itu pembelajarannya akan lebih bermakna. Kemudian konsep belajar itu sendiri adalah peristiwa ketika anak tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, kemudian tidak bisa menjadi pandai, itulah yang disebut dengan belajar. Baik. Nah, kita lanjut ya. Nah, yang menjadi 3 pilar utama dalam bagaimana sih menciptakan atau mendesain pembelajaran yang aktif dan menyenangkan itu, hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama itu kegiatan pembelajaran harus berpusat pada siswa. Jadi usahakan di dalam mendesain sebuah pembelajaran itu segala sesuatu itu harus berpusat pada siswa. Jadi siswa harus dilibatkan secara penuh di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, guru hanya sebagai fasilitator, kemudian sebagai pembimbing. Nah, kemudian yang kedua yang harus diperhatikan dalam desain pembelajaran yang aktif itu yaitu pembelajaran harus berbasis pada otak dan kecerdasan. Nah, ini kaitannya dengan teori otak tentang modalitas belajar. Kemarin sudah belajar modalitas belajar kan Bapak Ibu? Sudah.
Nah, di sana kegiatan yang desain pembelajaran yang kita rancang itu harus sesuai dengan itu, Bapak Ibu. Harus sesuai dengan kemampuan anak atau modalitas belajar anak. Supaya tujuannya itu supaya ketiga kecerdasan itu bisa terakomodir di dalam desain pembelajaran yang kita buat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pembelajaran harus berproses. Jadi ketika kita mendesain sebuah pembelajaran itu usahakan gunakan dulu apa yang ada di lingkungan sekitar. Misalkan pada saat mengajarkan di kelas 6 itu tentang kemampuan adaptasi makhluk hidup. Nah, gunakanlah contoh-contoh yang ada di lingkungan sekitar. Misalkan cicak, kemampuan beradaptasinya seperti apa? Kasih dia lihat cicak yang ada di sekolah. Diamati cicaknya, kemudian ketika dipegang ekornya, cicak akan memutuskan ekornya. Nah, di sana baru dijelaskan bahwa cicak itu beradaptasinya, kemampuan melindungi diri dari pemangsa itu dengan apa? Dengan memutuskan ekornya. Kemudian kaktus bisa misalkan adaptasi fisiologinya. Nah, kemudian di kelas 4 bisa dengan misalkan kegiatan ekonomi, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ajak siswa-siswa kita ke tempat-tempat usaha-usaha produksi di sekitarnya. Misalkan nanti di sana baru kita menjelaskan. Ternyata kalau membuat tahu itu namanya produksi. Nah, di mana tempat produksinya? Di sini, di rumah Bapak siapa misalkan. Kemudian ketika tahu ini dijual oleh penjual ini, maka itu disebut dengan proses distribusi, menyalurkan dari yang membuat tahu tadi kepada yang membeli atau yang memanfaatkan atau yang memakan. Itu disebut dengan distribusi. Kemudian konsumsi, kita ajak mereka lagi misalkan ke pasar, ke kios, ke warung. Silahkan diamati orang yang membeli tahu tadi. Yang membeli tahu tadi disebut sama kegiatan membeli tahu tadi disebut dengan kegiatan konsumsi atau menggunakan atau memakai. Nah, itu yang disebut dengan proses pembelajaran yang berbasis kontekstual. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Atau ada punya pengalaman dari contoh-contoh yang saya sampaikan tadi? Ada? Ada atau tidak? Kayak mulai tegang nih. Mulai ngantuk. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke, tepuk tiga. Semangat. Benar, kalau kita tatap muka lebih maksimal lagi ya, karena ini kita hanya natap LCD aja. Jadi kita belajar lewat angin. Baik, kita lanjut ke model-model pembelajaran aktif. Nah, apa saja sih model-model yang bisa kita gunakan di dalam mendesain atau menyusun pembelajaran aktif? Nah, tapi sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu nih, apa itu pendekatan, apa strategi, apa itu taktik, apa itu model pembelajaran, apa itu metode, dan apa itu teknik. Kira-kira selama ini Bapak Ibu ketika diminta untuk menyusun RPP kan biasanya ditulis tuh model apa ini, metodenya ini, kemudian strateginya ini. Kira-kira begitu ya? Iya. Nah, sekarang kita tahu tidak apa perbedaannya dari apa yang kita tulis. Biasanya kalau kita ngambil nih RPP atau silabus dari teman kita, udah ada nih, ada metode ceramah, kemudian model pembelajarannya, jigsaw, kemudian pendekatannya ini, kira-kira, tapi kita kadang-kala tidak tahu apa yang dimaksud dari tulisan-tulisan tadi ya, betul ya Bapak Ibu ya? Baik, kita lanjut ya. Nah, ini adalah bagan dari penemuan riset
dan pengembangan pendidikan tentang berbagai macam teori. Nah, di dalam menyusun pembelajaran aktif itu ada dua hal yang bisa kita gunakan, yaitu pertama teori-teori konstruktivisme. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana pendekatan pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpusat pada siswa. Nah, ini kaitannya bisa nanti termasuk contoh-contohnya itu seperti model pembelajaran tematik yang selama ini kita gunakan di sekolah, di kurikulum K13 ini. Kemudian model kooperatif, itu ada berbagai macam, ada model ceramah, metode diskusi, metode berbasis proyek, kemudian tanya jawab. Kemudian ada juga model-model pembelajaran yang kontekstual. Nah, kemudian selain yang konstruktivisme, yaitu pendekatan yang berpusat pada siswa, ada juga teori-teori tentang behaviorisme. Nah, yang behaviorisme ini bedanya adalah dia kegiatan pembelajarannya itu berpusat pada guru. Nah, biasanya di dalam penerapannya di sekolah itu model pembelajaran ini melaksanakan model pengajaran langsung kepada siswa. Nah, seperti yang Bapak Ibu sering gunakan nih, metode bisa itu metode ceramah, tanya jawab, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut ke pendekatan. Apa sih pendekatan? Metode-metode pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke metode tadi, nah kita ke model. Nah, model pembelajaran ini kaitannya lebih luas lagi, Bapak Ibu. Nah, model pembelajaran ini bisa berupa pendekatan pembelajaran, kemudian strategi di dalam pembelajaran. Nah, strategi itu bisa berupa kegiatan ekspositori, kemudian discovery learning, kemudian individual learning. Kemudian ke metode. Metode ini cara yang kita gunakan di dalam menyampaikan pembelajaran. Contohnya itu ya metode ceramah, metode diskusi, simulasi, demonstrasi, percobaan, dan lain sebagainya. Kemudian teknik dan taktik di dalam menyampaikan pembelajaran. Bisa secara saintifik, kemudian individual, unik, dan lain sebagainya. Nah, model pembelajaran ini kaitannya dia lebih luas daripada metode. Nah, kemudian metode ini adalah beberapa macam metode-metode pembelajaran yang bisa kita laksanakan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, metode itu adalah cara yang kita gunakan di dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, apa contohnya? Banyak sekali, dan ini sepertinya sudah biasa kita laksanakan di sekolah, begitu Bapak Ibu ya. Ini ceramah nih paling sering, kemudian diskusi juga sama, tanya jawab, berbasis proyek. Yang paling sering kita lakukan yang ini nih. Kemudian bisa inventory, kemudian studi wisata, demonstrasi, studi kasus, ekspositori, role play, bermain peran, acting, kemudian melaksanakan simulasi, kemudian membuat sosiodrama. Ini hampir sama dengan role play ya, sosiodrama dan role play. Itu sama-sama mengajarkan siswa untuk berlatih acting, memerankan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sosial lainnya. Nah, kemudian lanjut kita ke model. Model-model pembelajaran aktif. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di slide sebelumnya, yang termasuk salah satu model pembelajaran aktif itu tematik. Ini kayaknya udah biasa kita gunakan di dalam kelas ya. Mengintegrasikan beberapa mata pelajaran di dalam satu kali kegiatan pembelajaran. Ini tematik kayaknya tidak ada masalah. Kemudian contoh dari model pembelajaran aktif yaitu project based learning. Nah, ini biasanya anak
diberikan suatu tugas untuk mengamati, menelaah, meneliti suatu kegiatan, kemudian nanti diminta untuk menemukan dan menyampaikannya kepada teman-temannya. Nah, kemudian bagaimana di dalam mendesain pembelajaran aktif? Nah, sebetulnya ada kunci utama yang menentukan pembelajaran itu dikatakan aktif atau tidak. Nah, ada 5 interaksi. Nanti saya sampaikan lagi di slide selanjutnya, interaksi apa saja sih yang harus ada di dalam pembelajaran aktif. Kemudian membangkitkan semua indera fisik dan konsentrasi siswa. Jadi pembelajaran itu harus betul-betul dipastikan bahwa semua indera yang dimiliki oleh siswa, kemudian fisiknya itu dilibatkan di dalam proses pembelajaran. Nah, itu kaitannya dengan seperti tadi bermain sosial drama, itu semua inderanya, pendengaran, penglihatan, alat gerak, dan lain sebagainya harus diaktifkan semua. Kemudian yang selanjutnya itu bagaimana manajemen kelas itu supaya aktif secara konsisten. Jadi tidak setengah-setengah atau biasanya kita anget-anget kain manok lah. Awalnya semangat, kemudian seminggu, 2 minggu, sebulan udah mulai lemas, mulai tidak semangat lagi. Nah, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita kualitas pembelajaran kita itu dikatakan aktif atau tidak. Kalau kita longgar di manajemen kelas, itu biasanya akan sangat berpengaruh nanti ke depannya ketika pelaksanaan pembelajaran aktif yang kita lakukan. Nah, ini contoh-contoh dari cooperative learning. Nah, dari contoh-contoh ini kira-kira Bapak Ibu pernah menggunakan yang mana? Halo. Saya make a match. Pernah? Make a match, pernah. Apalagi? Pernah juga snowball throwing, tapi tidak ada di sini. Snowball throwing, ya ada. Snowball throwing bisa. Apalagi? NHT itu number head together. Oh, NHT? Number head together. Jadi nanti siswa itu ya dibuatkan angka, dipakaikan di kepalanya, misal itu sebagai penanda kayak kita melaksanakan kuis itu. TGT, TGT, apa ya? Saya lupa ingat TGT. Bisa role playing, kemudian bermain Pak Bos, kemudian talking stick, itu kita menggunakan stick untuk memberikan pertanyaan kepada siswa. Ya, picture and picture itu menyocokkan antara gambar, ya gambar A dan gambar B. Kemudian jigsaw itu ada tim ahli yang nanti akan jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kayaknya udah terbiasa menggunakan cooperative learning ya. Insya Allah seperti itu. Ya. Apalagi yang mind mapping ini paling sering nih, karena di buku tematik itu sudah ada biasanya diminta untuk membuat peta pikiran ya. Di kelas tinggi ini terbiasa pasti di setiap tema itu punya mind mapping. Ya. Inside and outside circle. Jadi nanti kayak intinya ini adalah yang menjadikan kelas itu menjadi hidup kayak snowball throwing kan, biasanya riuh nih, semangat ribut biasanya. Gaduh Pak, gaduh. Ya betul. Ya, kemudian make a match, memasangkan. Ini biasanya dipakai di kelas 1 nih, kelas 1 2. Kelas 6 juga bisa Pak. Ya, kemudian ini terbiasa mungkin karena kita masih asing dengan istilah-istilahnya mungkin ya. Iya. Sebetulnya dari dulu, mungkin kayaknya dari zaman kita sekolah dulu ini sudah ada. Iya, betul. Digunakan, tapi kita tidak tahu apa namanya. Kalau make a match ini kan menyocokkan ya bahasa Indonesianya.
Pakai kartu. Ya, bisa nih kartu. Dan masih banyak lagi selain yang 17 ini, masih banyak lagi. Bisa nanti Bapak Ibu guru akses di Google, termasuk bagaimana sintaks-sintaksnya, bagaimana langkah-langkah pembelajarannya ada semua. Karena waktu cuma terbatas, jadi tidak bisa kita jelaskan satu-satu bagaimana menerapkan. Tapi insya Allah nanti kita akan belajar untuk mendesain pembelajaran aktif. Boleh kita pilih nanti yang mana ya. Baik. Gimana Bapak Ibu? Dari apa yang kita pelajari tadi tentang bagaimana pembelajaran aktif, ada yang ingin ditanyakan? Halo? Hai. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup merefresh ingatan kita. Baik. Iya, yang sebelumnya memang kita lupa kadang-kadang, Pak. Betul. Nah, sekarang saya punya tantangan nih, punya challenge untuk Bapak Ibu. Ini yang Mas bergabung ada 17 tadi 20 ya. Saya punya tantangan buat Bapak Ibu. Kira-kira kita punya waktu sekitar 30 menit. 15 menit lah. Okay. Silahkan kita bisa ditulis-tulis, bisa dicara-cara di laptopnya atau di kertas. Silahkan Bapak Ibu coba untuk mendesain pembelajaran aktif sesuai dengan ingat-ingat materi yang di kelas saya pernah diajarkan, dengan bisa menggunakan model, bisa menggunakan metode, bisa menggunakan strategi yang telah kita bahas tadi. Kira bisa? Pembelajaran aktif. Ya, kira-kira ya. Mungkin bisa kita lihat contohnya seperti apa? Contohnya, misalkan nih di kelas 6. Di kelas 6, pelajarannya yang kelas 6 Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di kelas 6 menggali informasi aja kan? Ada sih Pak, teks eksplanasi ilmiah juga ada. Ya, sebetulnya kalau kita pertemuan tatap muka, itu ini lebih hidup lagi. Nanti kita belajar bagaimana mendesainnya, karena ini di dunia maya, jadi agak terbatas. Iya. Kita untuk mempraktikkan bagaimana sih pembelajaran tadi. Misalkan ya, saya kasih contoh. Di kelas 6 IPS lah. Oke. Tentang ASEAN. apa namanya? Ini proklamasi yang ada di tema 2 kalau nggak salah ya. Iya, di tema 2. Tema 2 itu tentang tokoh-tokoh berusaha-usaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Iya. Ya. Desain pembelajaran aktif yang bisa Bapak Ibu lakukan di kelas 6 contohnya tentang mengenal tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan tadi. Misalkan nih, kasih mereka suatu teks bacaan yang ada di buku. Kan banyak tuh di buku. Misalkan tokoh Insinyur Soekarno atau tokoh-tokoh yang lain. Kasih mereka bacaan itu, fotokopikan mereka. Kemudian bagi mereka menjadi, di kelas menjadi 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu berpasangan, jadinya ada 2 pasang kelompok. Nah, nanti di masing-masing kelompok itu, yang berpasangan kelompok ini jadinya misalkan kalau siswa kita ada 20 misalkan ya. Jadi anggota kelompoknya itu 55 kan? Nah, yang kelompok A dan B itu kasih mereka teks bacaan yang sama. Kemudian kelompok C dan D itu kasih mereka teks bacaan yang sama juga, tapi berbeda dari kelompok yang AB. Nah, nanti minta kepada semua anggota kelompok tersebut untuk membuat masing-masing satu pertanyaan dari teks yang dibaca tadi yang kita berikan. Sampai sejauh ini bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah bisa. Ya. Nanti setelah mereka membuat pertanyaan, buat juga mereka untuk menuliskan jawaban dari pertanyaannya. Jadi masing-masing anak itu membuat pertanyaan dan jawabannya. Kemudian setelah pertanyaan dan jawaban ini telah selesai dibuat,
nanti minta kelompok yang berpasangan tadi, kelompok A dan B, misalkan C dan D itu switch siapa yang akan menjadi kelompok penanya dan siapa yang akan menjadi kelompok penjawab. Bisa dipahami, bisa dibayangkan ya. Nah, nanti seperti main kereta api itu minta mereka pegang pundak ke belakang, kemudian maju bergantian bersalaman untuk minta mereka untuk saling bertanya, kelompok penanya dan penjawab. Jadi nanti kelompok yang bertugas sebagai penanya menanyakan kepada kelompok penjawab. Misalkan di mana Insinyur Soekarno lahir, nanti kelompok yang menjadi penjawab itu menjawab pertanyaan masing, dan itu pertanyaan itu diulang sampai semua anggota kelompok itu mendapat pertanyaan yang sama. Nanti anggota kelompok dari tim penanya yang lain juga akan menanyakan kelompok yang pertanyaannya pada kelompok yang sama. Jadi di sana kalau misalkan masing-masing kelompok, anggota kelompoknya ada 5, jadi satu orang kelompok yang menjadi penjawab ini akan menjawab 5 pertanyaan yang berbeda. Jadi di sana ada 25 pertanyaan yang akan ditanyakan. Nah, jika ini diulang-ulang, itu pemahaman anak, konsep anak tentang teks yang dibaca tadi udah dihafal jadinya semua. Agak susah membayangkan ya kalau seperti ini. Kalau kita tatap muka itu bisa dipraktekkan, bisa saya simulasikan bagaimana cara bermainnya. Dan ini nanti akan aktif sangat membantu anak-anak di dalam belajar. Jadi akan gampang memahami dari teks yang dibacakan. Ada bayangan Bapak Ibu? Atau masih bingung? Iya. Mirip, mungkin tidak jauh beda, cuman agak jauh juga sih. Seperti teknik pembelajaran jigsaw. Ya, jadi ada tim ahli yang menanya, kemudian ada tim yang menjawab. Tapi bedanya kalau jigsaw itu hanya satu yang menguasai, yang paling bisa menguasai, kemudian itu yang menjelaskan kepada teman-temannya kan kalau jigsaw. Masing-masing. Nah, kalau yang ini dia semuanya aktif bertanya dan menjawab. Nanti kalau udah semua dapat gantian untuk bertanya, diganti lagi kelompok yang bertanya tadi itu menjadi kelompok penjawab. Jadi yang menjawab tadi gantian bertanya kepada kelompok yang bertanya tadi, tapi diganti posisinya menjadi tim penjawab. Jadi itu akan berputar dan ada banyak sekali jawaban-jawaban yang muncul, dan dari sekian kan bagian diulang selama 25 kali diulang. Jadinya secara tidak langsung anak akan ingat tentang apa isi teks yang dibaca tadi. Bisa dibayangkan ya? Dan itu menyenangkan mungkin buat anak. Ya, dan itu sangat butuh waktu lama. Ya, betul. Butuh waktu lama dan butuh kalau di kelas tinggi enak sih, kalau di kelas rendah mungkin agak susah karena susah manajemen kelas. Kemudian satu lagi contohnya yang bisa mungkin saya berbagi, buat nama permainan yang unik-unik, sebenarnya isinya sama tentang metode-metode kooperatif tadi, model-model kooperatif. Permainan menjinakkan bom. Nanti kita akan bermain menjinakkan bom. Dan nanti menjinakkan bom itu seperti apa gitu. Nah, itu sebenarnya nanti gunakan metode model kooperatif tipe make a match untuk menyocokkan mana jawaban yang betul dan mana jawaban yang salah, pertanyaan dan jawaban. Nah, tapi kan kita menggunakan metode yang lain untuk dengan menggunakan permainan menjinakkan bom. Nanti minta yang jadi bomnya itu apa ya? Bisa menggunakan media tali sih. Media tali atau nanti dilepaskan sesuatu yang nanti kalau diinjak akan meledak lah, kita bahasakan nanti kalau ini diinjak akan meledak. Jadi mereka akan sangat hati-hati dalam berjalan mengambil bom-bom yang telah disusun tadi. Bomnya ya pertanyaan, kemudian pisah dengan jawabannya, kemudian nanti kalau sudah terkumpul semua minta anak-anak
untuk menyatukan. Misal satu anak nih, saya dapat pertanyaan ini, kemudian di kelompok lain itu dapat jawabannya. Mana kira-kira jawabannya? Nanti semua mencari sesuai dengan jawabannya. Bisa dibayangkan? Ada bayangan, ada gambaran dari apa yang saya ceritakan. Agak susah sih mengimajinasikan. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Jadi nanti kasih satu anak itu untuk mengambil satu bom. Nanti bomnya bisa ditulis pertanyaan, itu bisa ditulis dalam kertas, kemudian dibejek, ya dibejek, kemudian dibuat kayak bom, kemudian itu disebar. Jadi minta masing-masing anak untuk mengambil bom-bom itu dijinakkan supaya tidak meledak. Nah, nanti setelah semua masing-masing dapat satu, otomatis kan pertanyaan sama jawabannya akan berbeda nanti masing-masing anak yang mendapatkan. Minta anak untuk membaca, dia dapat pertanyaan, kemudian cari apa jawabannya dari pertanyaan ini. Dia tanyakan temannya yang lain. Siapa yang mendapatkan jawabannya ini, nanti akan ketemu dia nanti antara jawaban dan pertanyaan. Bisa dibayangkan ya? Sedikit. Jadi agak susah juga sih. Tapi sedikit tidak ada bayangan ya? Dari contoh yang saya sebutkan tadi. Ada ya? Bu Erna, ada? Ada bayangan sedikit. Ya. Nah, sekarang saya tantangannya adalah challenge-nya silakan Bapak Ibu mencoba untuk mendesain sebuah pembelajaran aktif dengan seperti bisa dengan contoh-contoh yang saya sampaikan tadi. Boleh pilih mau pakai yang tipe Jigsaw, NHT, kemudian Make a Match, semua itu boleh. Desain bisa menggunakan pulpen, ditulis-tulis di HPS, atau enggak, kalau pakai laptop, nanti kita berbagi screen. Bisa ya? Bisa? Gitu ya. Ya, kita punya waktu 20 menit cukup ya? Cukup? Gitu. Cukup banyak. 20 menit cukup banyak. Hah? Cukup banyak sekali itu. Kebanyakan. Cuman pengennya dikirimkan itu model pembelajaran kooperatif yang 15 tadi. Minta ya supaya kita ingat gitu. Siap. Nanti insya Allah saya kirimkan dan sintaksnya bagaimana langkah-langkah pengerjaannya. Nanti saya berbagi ya. Ya. Boleh sekarang tugasnya dilaksanakan. 15 menit. Ya. Sambil saya siapkan file untuk apa? Saya kirimkan lewat chat nanti ya. Bisa ya? Silahkan Bapak Ibu boleh mulai. Mohon maaf Guru, kita tulis ini di mana ya? Boleh kalau pakai laptop, boleh pakai laptopnya Bu. Tapi ada formatnya atau bagaimana? Ya? Apakah tulis saja. formatnya? Misalkan gini Bu, Ibu ngajar di kelas berapa? Ya, di kelas 6. Maksud saya ada format yang disiapkan untuk menulis model pembelajaran aktif ini atau bagaimana? Bebas atau bagaimana? Bebas. Misalkan sesuai dengan kayak membuat RPP gitu, langkah-langkahnya seperti apa. Ya. Simpel-simpel aja. Ya. Misalkan materinya apa, kemudian langkah-langkah bisa menggunakan model kooperatif tipe ini nih. Kemudian bagaimana nanti saya melaksanakan pembelajarannya gitu. Kayak kita buat RPP gitu, ada langkah awalnya, kemudian isinya, benda penutupnya gitu. Oke. Ya, silahkan boleh mulai. Di Word. Di buku bisa nanti di foto di buku bisa. Ya. Mukanya harus dianukan dan belakang. Ini ke orang.
pribadi pokoknya. Emang mungkin anak masuk tapi tidak. Lagu arak sawah tamu yang baru nanti itu dari bulu pekerjaan. Tergantung dari bulu pekerjaan. Arak 500, arak 10 second. 500 itu baru mencapai 85%.
Itu tante ndok baru ini bimbi kulai no. Lebih mati ya. Maaf guru, Ya, siap. ini kita kirim atau kita baca? Boleh nanti kita diskusikan. Mungkin bisa di apa? Nanti dikumpulkan di grup Saiful. Oh iya iya.
Sudah, Guru? Sudah? Sudah. Siap. Ada yang mau menyampaikan? Mau disampaikan? Ya, dipresentasikan ke mereka. Ini di kelas 1 ini, Guru. Silahkan, boleh. Biar nanti kita diskusikan kira-kira Ya. kelemahannya di mana, apa yang masih perlu, apa yang sudah pas, ada yang apa yang belum pas. Silahkan. Ini materi tentang Pancasila dan lambangnya. Model yang saya ambil, model metode Jigsaw itu. Ya, siap. Langkah-langkahnya, anak-anak dibagi berkelompok. Per kelompok dibagi 5 orang. Karena Pancasila kan ada 5. Nah, kemudian guru menggunting kertas sebanyak 5, kemudian dibagikan kepada masing-masing kelompok satu kertas tadi. Kemudian satu kertas yang sudah diterima oleh anak per kelompok tadi, per orang ya dalam kelompok, kali 5 lembar dalam per kelompok. Nah, satu lembar itu mereka menulis satu-satu bunyi Pancasila itu. Mereka bagikan sendiri. Siapa yang dapat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kemudian mereka menggambar dan menulis isi Pancasila tadi. Setelah selesai, masing-masing kelompok itu, guru membagikan kertas besar, kosong, untuk Manila ya, Manila ya. Enggak, tempat menempel. Guru membagikan satu kertas kosong di masing-masing kelompok. Kemudian per kelompok itu menempel hasilnya yang tadi. Misal kelompok 1, dia menempel mana urutan Pancasila tadi yang ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, dan ke-5 begitu. Udah, terus? Nah, Ada lagi langkah-langkah. Nah, setelah ditempel, gurunya meriksa betul urutan Pancasila dan lambangnya tadi. Itu aja sih. Baik, luar biasa ya. Ini udah masuk ya sintaks dari match ya. Iya. Jadi betul ya. Tepuk tangan dulu buat Bu Ernawati. Terima kasih. Jadi udah ya langsung punya gambaran tentang bagaimana mendesain pembelajaran. Nanti dipastikan itu bisa kita bayangkan nanti anak akan sangat-sangat aktif di dalam kelompoknya ya. Sama dalam nanti bagaimana dia menyocokkan, kemudian dia harus menggambar lambang sebenarnya. Kemudian sudah itu ditempelkan. Nah, yang belum mungkin dimasukkan tadi, nanti minta masing-masing kelompok untuk presentasi di depan. Jadi setelah ditempel, kemudian dipresentasikan di depan, masing-masing kelompok itu maju di depan. Jadinya komplit kan, lengkap jadinya semua alat inderanya kita aktifkan, kita libatkan di dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi inilah yang disebut dengan pembelajaran aktif. Ada lagi yang lain mau berbagi? Ada tidak? Mungkin masih menyusun ya.
Ini saya sudah kirimkan di chat tentang bagaimana contoh-contoh sintaks dari model kooperatif. Nah, ini ada yang mengirim lewat chat ini. Ya, model snowball throwing. Membuat kolase. Ya, guru siapa ini? Guru Nurul Husni. Nah, ini snowball throwing IPA. Menyuruh siswa menyiapkan kertas putih. Ini Bu siapa ini? Ibu Guru Yuliana. Guru Yuliana, mungkin bisa dijelaskan, dipaparkan di sini tentang desain pembelajaran yang sudah disusun, Guru Yuliana. Ibu Yuliana. Halo. Ya, mungkin bisa dipaparkan desain ini, kayaknya bagus nih yang sudah disusun menggunakan snowball throwing. Silahkan. Jadi seperti yang saya webcamnya diaktifkan mungkin dan kita. Malu Pak. Nggak apa-apa. Nah, kan kita belajar. Ya. Iya, jadi model yang saya kirim tadi itu modelnya snowball throwing ya. Jadi pertama-tama kita menyuruh siswa untuk menyiapkan kertas putih. Nah, ukurannya ya sedang-sedang saja, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Setelah itu kertasnya diisi dengan pertanyaan. Misalnya kalau yang tadi yang saya buat itu tentang materi IPA, khususnya materi jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Ada yang xerophyte, hygrofit, dan hidrofit. Seperti itu. Kelas 6 ya? Iya, kelas 6. Di sana kan masih banyak bahan materi yang bisa kita tulis di kertas itu. Lalu kertas itu kan diremas-remas begitu, ya, supaya dibuat terlihat seperti bola ya, dibuat bola ya. Dibuat seperti seperti ini contohnya. Nah, ini kan kalau sesuai dengan nama metodenya kan snowball. Snowball itu kan salju, bola salju. Seperti itu. Jadi nanti kalau semua siswa sudah selesai, semua siswa saya suruh maju ke depan. Nanti ada aba-aba dari saya. Sudah saya bilang mulai melempar, semua anak melempar. Nah, ketika itu memang suasananya ya seru, gaduh. Kami gaduh, tapi mereka senang gitu. Ya. Kalau sudah aba-abanya stop ya stop. Nanti anak-anak harus merebut bola yang sudah dilempar tadi. Nah, kalau sudah dapat bola itu dibuka, apa isi pertanyaannya, langsung dijawab. Seperti itu, Guru. Baik. Kemudian kalau sudah dijawab, tidak dipresentasikan. Dipresentasikan. Biasanya kalau mereka tidak bisa menjawab, nanti kena hukuman seperti itu. Nyanyi ya. Ya, biasanya baik. Udah terbayangkan nanti bagaimana suasana kelasnya jadi lebih semangat, anak-anak antusias. Ini cocoknya di siang-siang ya. Iya. Waktu lagi ngantuk. Betul. Nah, snowball throwing ini juga hampir sama dengan bermain Pak Pos. Pernah Ibu coba? Kalau Pak Pos belum pernah. Jadi sama, teknisnya sama. Nanti anak-anak membuat pertanyaan. Nah, anak-anak nanti diminta berakting menjadi Pak Pos.
Nah, dia datangi tempat duduk temannya dan tok, assalamualaikum, ada Pak Pos gitu. Nanti yang punya bangku ya waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu. Ini saya dari pos mau mengantarkan surat. Nah, surat itu isinya pertanyaan. Siapa yang dikasih pertanyaan itu, dia langsung menjawab apa jawaban dari pertanyaan yang dikasih. Nanti gantian juga muter lagi siapapun itu. Jadi Pak Pos lagi tok. Jadi role playing-nya dapat, kemudian jadi semua pastikan semua itu dapat gantian untuk menjadi Pak Pos. Gitu. Itu teknisnya. Atau bisa dengan talking stick, Ibu. Pernah coba talking stick? Pakai tongkat? Ya, talking stick. Jadi nanti bisa ganti pakai penghapus, pegang penghapus sambil nyanyi. Nanti stop lagunya, langsung dikasih pertanyaan. Ya, jadi masing-masing sudah buat pertanyaan dulu. Kemudian ketika lagunya selesai, siapa yang pegang tongkat itu yang dapat gantian untuk bisa menjawab pertanyaan atau bisa menyampaikan pertanyaan. Ya, jadi itu semua udah jadi aktif siswa-siswa di kelas nanti. Luar biasa, terima kasih Bu, tepuk tangan dulu Ibu buat Ibu Juliana. Kemudian ada lagi, kita masih punya waktu. Nanti biar kita gini kan kita jadi enak, jadi punya gambaran, jadi punya wawasan. Ternyata ada ya metode-metode yang seperti ini. Ada lagi yang sudah selesai, saya baca chat, mungkin kirimnya lewat chat. Ada lagi mungkin bapak-bapak nih, kayaknya belum ada ini bapak-bapak. Semangat bapak-bapak. Ya bapak-bapak. Pak Nanya Mudi, SD 1 Batu Jai, mungkin bisa silakan. Pak Nanya Mudin. Kayaknya bapak-bapaknya hilang nih. Kabur. Silahkan, ada lagi yang mau presentasi di depan? Silahkan. Ibu, siapa lagi yang mau? Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita udah coba. Ini kan kita berbagi. Jadi, ya, kalau seandainya masih ada yang kurang, ya wajar lah. Karena memang kita kan dalam proses belajar. Gitu. Ayo, Ibu. Jangan malu-malu. Mungkin saya tunjuk ya. Ibu Saria, SDN Kentawang. Halo. Ibu Nurul Hasni, bisa? Ibu Nurul Hasni. Nah, ada yang bisik-bisik. Ayo Bapak Ibu. Semua sudah membuat kan? Istirahat. Nggak usah balik. Nggak usah balik, istirahat. Halo. Sudah ya? Baik, Guru Fahmi, bagaimana? Saiful Fahmi, gimana? Guru Ya, Guru, kenapa? Bagaimana? Masih ada waktu kita? Masih, beberapa menit lagi, Guru. Beberapa menit lagi.
Anak-anak. 15 menit lagi. Baik, siap. 15 Kita menit selesai lagi. jam Mungkin ada yang ingin 14.30. Ya, baik. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait dengan perkuliahan kita pada pagi ini, dipersilahkan. Mungkin ada yang masih mengganjal, ada masih belum. Ternyata saya masih punya kendala nih dalam mendesain pembelajaran aktif. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya sedikit terbagi ya, kalau tidak ada yang bertanya. Nah, kemarin kan kita pernah belajar di perkuliahan modalitas belajar. Nah, di siswa Bapak Ibu kan pasti ketiga modalitas belajar itu ada kan anak-anaknya, yang visual, yang auditory, kemudian yang kinestetik kan. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana caranya kita mendesain pembelajaran itu supaya ketiga modalitas belajar ini dapat memahami apa yang kita sampaikan? Mungkin Ibu Rohbayanti mungkin bisa, kira-kira bagaimana? Pastilah semua modalitas belajar itu anak-anak punya ya di kelas. Nah, kira-kira bagaimana Ibu mendesain pembelajaran supaya ketiga modalitas belajar itu bisa menerima apa yang kita sampaikan? Iya, karena modalitas belajar tiap anak itu beda, jadi harus disesuaikan dengan model pembelajaran kita kan. Ya. Sehingga di satu pembelajaran itu memang kita tidak bisa hanya menggunakan satu model strategi saja. Karena siswa kita mempunyai modalitas belajar yang beda-beda, tarafan beda-beda, kita akan sesuaikannya cocok multi pembelajaran kooperatif di sana. Disesuaikan dengan modalitas belajar siswa. Jadi cocok kalau di kode belajar ada 3 mungkin atau 4 yang kita taruh di sana. Itu untuk mencakup modalitas belajar anak yang berbeda-beda. Terima kasih. Kira-kira dengan model jigsaw tadi, apakah ketiga modalitas belajar itu bisa kita laksanakan? Bisa menerima apa yang kita sampaikan? Oke. Memang di beberapa metode itu tidak semua anak bisa 100% menguasai. Karena memang modalitas mereka mungkin hanya mencakup satu metode yang mereka sangat menyukai, sangat bisa di sana. Cuman di metode pembelajaran lain mereka kurang. Disesuaikan dengan modalitas mereka. Jadi mau tidak mau di 4 metode itu ada 4 nilai misalnya. Yang kemudian kita bagi 4, itulah yang menjadi nilai utamanya, gitu kan? Metode yang keempat itu, yang berbeda-beda itu, walaupun nilainya tidak bagus semua, tapi setelah dibagi 4 sehingga akan mencapai nilai yang sangat menggantikan posisi anak itu di modalitas belajarnya. Mau tidak mau harus seperti itu. Soalnya kita tidak bisa hanya menggunakan satu metode saja, sedangkan anak-anak yang lain mungkin belum begitu sempurna di kognitifnya atau afektifnya, seperti itu. Soal anak-anak afektif dan kognitif mereka itu beda-beda, ya kan? Modalitas itu sendiri, modalitasnya beda-beda. Ada yang mereka lebih paham di menghitung, ada yang mereka lebih aktif di motorik, mereka lebih cepat menjawab, mereka lebih cepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Ada yang mungkin ya kaitan dengan otak kiri, otak kanan mereka itu. Ya. Jadi guru ya hanya bisa memfasilitasi semaksimal mungkin menemukan hasil yang kira-kira standar ya, sesuai kemampuan siswa dan sesuai pencapaian tujuan guru di dalam memberikan pelajaran itu sendiri. Oke, kurang lebih begitu, Pak. Baik. Jadi memang betul ya. Jadi sebenarnya jika kita telah menguasai pembelajaran aktif ini, jadi sangat-sangat mudah bagi seorang guru itu untuk memfasilitasi dari ketiga modalitas belajar tadi. Contohnya seperti tadi, apa yang disampaikan oleh Ibu siapa ya? Yang kelas 6 yang memakai snowball drawing, Bu Yuliana. Nah, itu adalah bentuk dari bagaimana caranya kita mendesain pembelajaran supaya ketiga modalitas belajar itu
bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Dengan apa? Dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran yang bisa mengakomodir dari masing-masing modalitas yang dimiliki oleh anak. Contohnya yang visual tadi dengan kegiatan-kegiatan seperti snowball throwing tadi, diminta untuk mengamati gambar dulu, kemudian diminta membuat pertanyaan. Kemudian anak-anak yang kinestetik akan sangat senang dengan kegiatan pembelajaran yang seperti ini tentunya kan. Jadi anak-anak yang tidak bisa diam ini akan sangat semangat ketika apa yang disampaikan oleh guru dengan desain pembelajaran yang seperti ini, desain pembelajaran aktif ini, mereka sangat antusias anak-anak kinestetik. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang auditori? Nanti kita anak-anak auditori ini kita kasih kesempatan untuk presentasi di depan. Nah, dengan adanya desain pembelajaran aktif yang seperti ini, jadi tidak ada masalah bagi kita ketika kita mau menyampaikan suatu pelajaran kepada siswa kita, dan siswa kita dengan modalitas belajar yang berbeda-beda tadi akan terakomodir dengan baik. Nah, hasilnya adalah nanti pasti tujuan dari pembelajaran itu akan tercapai dengan sendirinya. Jadi ada kaitan antara modalitas belajar dengan desain pembelajaran yang akan kita buat di dalam kelas. Begitu Bapak Ibu Guru ya. Jadi ketika seorang guru hanya mengandalkan atau menggunakan satu saja metode seperti tadi ceramah, penugasan, jadi akan sangat kesulitan bagi anak-anak dengan modalitas belajar yang berbeda dengan teman-temannya yang jika kita tidak fasilitasi maka nanti ditakutkan bahwa mereka yang tidak dilibatkan sesuai dengan modalitas belajar yang dia punya itu akan merasa kesusahan untuk mengikuti pelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas. Jadi ada kaitannya. Nah, itulah pentingnya makanya kita sebagai seorang guru itu dituntut untuk memberikan proses pembelajaran itu sehingga anak-anak ini merasa nyaman, merasa dilibatkan, merasa diaktifkan di dalam kegiatan pembelajaran, sehingga setiap pembelajaran yang kita susun, kita desain itu akan berpusat kepada siswa itu sendiri. Jadi kita nanti bertugas sebagai fasilitator aja untuk membimbing, mengarahkan tentang, nah, proses pembelajaran itu, proses belajar itu akan hadir dengan sendirinya ketika kita melaksanakan pembelajaran yang demikian. Nah, ini saya kembali lagi ke slide yang tadi, yang ini Bapak Ibu, bentar. Saya bagi slide lagi. Nah, ini jadinya apa yang disampaikan oleh Edgar Dale dalam bagan ini, jadinya kan betul menjadi satu fakta akan tercapai ya. Ketika kita melibatkan siswa secara penuh, secara aktif untuk melakukan sesuatu di dalam proses pembelajaran, maka ketercapaian pembelajaran nanti akan mencapai 90%. Betul tidak, Ibu? Jika kita melibatkan, ya, nah, ini kan terbukti jadinya apa yang disampaikan oleh Edgar Dale tadi, bahwa jika kita melibatkan siswa dengan mendesain dengan berbagai macam model pembelajaran yang kita susun, maka nanti pasti itu secara langsung bahwa hasil atau tujuan yang pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa itu akan tercapai dengan maksimal. Nah, ini 90% jika anak melakukan sesuatu. Melakukan simulasi, melakukan segala sesuatu yang nyata, yang mereka langsung bisa kerjakan, bisa mereka lihat, itu tingkat ketercapaiannya bisa mencapai 90%. Jadi kesimpulannya adalah bahwa memang penting bagi seorang guru itu untuk membuat atau mendesain suatu pembelajaran itu yang aktif. Sehingga kalau sudah aktif pasti akan menyenangkan. Kalau sudah menyenangkan, bahwa siswa kita akan mudah memahami apa yang kita sampaikan. Dan jika sudah memahami untuk apa yang kita sampaikan, maka tujuan pembelajaran atau dalam hal ini penilaian yang kita harapkan itu bisa tercapai dengan baik dan maksimal. Begitu Bapak Ibu ya? Jelas ya? Jelas. Nah,
Jadi semua runtun. Jadi, nah bagaimana ini? Bagaimana tingkat kesuksesan ini tergantung dari bagaimana kita sebagai gurunya dalam menyiapkan pembelajaran itu anak. Jadi kedepannya tidak diharapkan sudah tidak ada lagi tuh guru-guru yang tiba-tiba datang minta baca, kemudian kerjakan. Silahkan buka halaman sekian, baca, kemudian kerjakan. Kalau sudah kumpulkan gitu. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Lagi, kita masih punya waktu 3 menit. Silahkan, mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang belum jelas atau ada yang masih mau didiskusikan. Begini guru, sedikit. Ya, silakan. Saya belum ada gambaran dari banyak materi yang sudah disampaikan tadi. Trik untuk anak kelas 1 SD supaya cepat bisa membaca. Gitu. Baik. Oh iya ya, tadi pertanyaan di awal ya. Ya. Baik. Jadi trik yang bisa dilaksanakan terutama kaitan yang membaca. Memang kalau membaca itu harus intensif gitu ya. Intensif maksud saya secara individual. Jadi kalau dibuat secara klasikal agak susah. Nah, caranya adalah bisa Ibu dengan menggunakan metode atau media pembelajaran. Misalkan seperti kartu kata, kartu huruf, kemudian itu bisa juga dengan gambar-gambar bersusun nanti disebutkan. Ini pernah saya lakukan ketika saya dulu mengajar di kelas 2, dapat amanah kelas 2. Kemudian ada salah satu siswa saya yang sampai mau naik kelas 3 itu belum bisa membaca sama sekali. Nah, apa yang salah? Ternyata memang iya, metode kita dalam menyampaikan yang didapatkan pada kelas sebelumnya itu belum pas. Nah, akhirnya apa? Saya menggunakan, biasanya di sekolah itu kan ada box kartu kata itu kan. Ada kan yang besar, yang ada papannya. Nah, itu yang saya pakai dengan menggunakan metode-metode pengajaran yang secara individual. Jadi membimbingnya itu secara individu dari anak. Misalkan, tapi kan di kelas tidak semuanya tidak bisa membaca, ada beberapa aja kan Bu ya? Iya. Nah, itu bisa Ibu dilaksanakan memberikan waktu lebih kepada siswa tersebut. Misalkan ketika teman-temannya sudah pulang, Ibu bisa kumpulkan, kemudian dibimbing dengan menggunakan media-media tadi yang saya sebutkan. Karena memang anak-anak yang seperti ini memang harus betul-betul bisa melihat secara langsung, bisa merasakan secara langsung apa yang dia pelajari. Biasanya anak-anak yang seperti ini ketika pembelajaran klasikal kan cenderung dia lebih pendiam, diamnya apakah dia memperhatikan atau tidak gitu ya. Atau enggak ada satu anak yang aktif, sangat-sangat aktif. Saking aktifnya jadi pas pada saat pembelajaran dia tidak memperhatikan, malah main yang lain-lain gitu ya. Jadi itu tipe-tipe anak yang kita temukan di sekolah. Jadi caranya adalah gunakan pendekatan yang lebih intensif lagi, panggil mereka, kasih waktu lebih. Nah, biasanya dulu saya ketika anak-anak, dulu saya kan ngajarnya di SDIT. Jadi ketika anak-anak sudah jam 2 itu sudah pulang, ya saya diamkan, saya komunikasikan sama orang tuanya. Jadi setiap hari ini sampai ini, jadi anak ini kalau bisa jangan dijemput lebih awal sesuai dengan jadwal teman-temannya. Karena apa? Dia harus butuh pendampingan intensif lagi supaya dia bisa mengikuti pelajaran sebagaimana teman-teman yang lainnya. Jadi saya sediakan waktu khusus buat anak tersebut di luar jam sekolah pada umumnya. Jadi sepulang sekolah 30 menit, 1 jam, itu pun 1 jam udah gelisah dia mau pulang. Ya, 30 menit asalkan intensif, insya Allah bisa. Gitu. Jadi panggil dia, kumpulkan, artinya kalau 2-3 anak, kumpulkan jadi 1, nanti berikan pendampingan. Atau pada saat di dalam kelas, pada saat belajar seperti biasa di dalam kelas itu, berikan dia tempat khusus yang kiranya kita sebagai gurunya gampang mengakses dia. Biasanya dulu anak-anak yang seperti ini,
saya tempatkan di dekat meja saya. Supaya apa? Untuk lebih mudah menjangkau, kemudian lebih mudah membimbing anak tersebut. Jadi nanti ketika temannya sudah belajar yang lain, jadi saya udah punya tugas lain untuk dia. Terutama kaitannya dalam menuntaskan masalah membacanya ini. Jadi begitu guru ya, bisa dipahami mungkin. Gimana? Guru. Ya. Mungkin ada lagi yang punya permasalahan-permasalahan yang bisa kita diskusikan. Ibu Nurul Husni pun punya masalah, anak saya siswa saya nggak bisa diem nih di kelas. Bagaimana cara menangani? Gitu. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Hai. Baik. Gimana? Sudah sangat jelas ya? Terima kasih Ya, sudah sangat insya Allah. Alhamdulillah ya, kalau sudah jelas ya berarti mudah-mudahan apa yang kita bahas diskusikan pada pagi sampai siang ini akan menjadi amunisi ilmu baru lagi yang bisa kita terapkan di sekolah. Amin. Dan insya Allah kembali lagi kita sama-sama mengingatkan bahwa jika kita ingin menjadi seorang guru yang sukses, maka hadirkanlah hati terbaik kita untuk siswa-siswa kita. Jadi kalau masih ada yang mengganjal di dalam hati kita, ada perasaan jengkel ketika anak tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan, maka itu perlu kita perbaiki dulu niat kita, hati kita. Karena apa? Ketika hati kita tidak nyambung, bagaimana mungkin apa yang kita sampaikan akan diterima dengan baik. Jadi pastikan hati kita memang betul-betul hati yang tulus, satukan hati kita dengan siswa-siswa kita, sehingga nanti apapun yang kita minta, apapun yang kita sampaikan, pasti anak-anak itu akan sangat mudah untuk memahami apa yang kita sampaikan. Dan semoga Bapak Ibu guru semua bisa memanfaatkan ilmu yang saya berikan lagi, kemudian disebarkan lagi ke ilmunya, sehingga saya ada bekal-bekal pahala nih yang akan saya bawa nanti di hadapan Allah dengan ilmu-ilmu yang Bapak Ibu sabarkan tadi. Semoga ini dicatat sebagai amal ibadah kita niatkan. Amin. Dan dimudahkan kita dalam membimbing anak-anak. Kalau tidak ada yang disampaikan lagi, mungkin saya cukupkan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian apabila ada yang masih belum jelas, mungkin bisa disampaikan nanti di media lainnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Guru Saiful. Baik, terima kasih banyak Guru Hadi atas penyampaian yang panjang lebar. Dan terima kasih juga kepada guru-guru peserta POP kelas B Lombok Tengah yang sudah bisa mengikuti kegiatan kita sampai siang hari ini. Dan saya informasikan untuk kegiatan kita berikutnya insya Allah hari Sabtu yang akan datang Bapak Ibu di waktu yang sama. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi presensi kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk evaluasi perkuliahan nanti saya akan kirim ke WA Group. Dan jangan lupa untuk mengisi atau mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS Bapak Ibu Guru. Sekian, kalau tidak ada yang disampaikan Guru, terima kasih lagi sekali lagi Guru Hadi, terima kasih. Baik, sama-sama. Dan kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu hari Sabtu yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.